Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan oleh Vita Rahmawati dan Dodi Fedullah. Sebelum itu saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Nursadatul Alawiyah. Yang kedua ada Adia Pepriana. Ketiga Novita Anggraini. Keempat Ozi Mustari. Kelima Robi Apriyadi. Dan yang keenam ada Ulia Mailani Suryanti. Kepada pemateri pertama saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Salah satu permasalahan pada kota besar adalah masalah kesejahteraan sosial anak jalanan. Fenomena ini sering ditemui di sudut-sudut kota. Anak jalanan tidak ada waktu untuk belajar, di mana sehari-hari mereka hanya kerja di jalanan untuk bertahan hidup. Anak jalanan dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Yang termasuk anak jalanan adalah yang berusia 5-18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menghabiskan waktunya di jalan dan tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga. Kurangnya pengawasan dengan orang tua, tidak ada perlindungan serta bimbingan sehingga dapat terkena gangguan kesehatan dan psikologinya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua. Terima kasih kepada moderator. Peran pemerintah dalam menangani masalah sosial anak jalanan sangat penting, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen keempat. Pasal ke-27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini bertujuan untuk memberantas pengangguran dan juga mengusahakan setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang layak untuk melanjutkan kehidupannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya ke pemateri ketiga. Terima kasih moderator. Selanjutnya, salah satunya cara merumuskan kebijakan program pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS untuk menanggulangi masalah anak jalanan tersebut. Karena semua masalah yang timbul merupakan agenda tetap pemerintah untuk mendapatkan penyelesaiannya dengan menuangkannya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya ke pemateri keempat. Oke, baik. Setelah melanjutkan, ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan. Berikut, yang pertama adalah komunikasi. Merupakan sebuah penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan ke pelaksana. Indikator dalam komunikasi ini adalah proses penyaluran informasi, jelasan komunikasi, dan konsistensi. Aspek dari komunikasi ini berupa keputusan-keputusan kebijakan penanganan anak jalanan, petunjuk pelaksanaan pemerintah, dan lain-lain. Komunikasi yang terjadi berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Yang kedua yaitu sumber daya. Sumber daya di sini bisa dimaknai sebagai hal-hal yang berkaitan dengan staff, information, authority, dan fasilitas. Yang ketiga itu disposisi. Disposisi merupakan kemauan atau keinginan
dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Kecenderungan perilaku atau karakteristik ini berhubungan dengan respon para pelaksana kebijakan dalam penanganan anak jalanan. Apakah mereka mendukung atau menolak kebijakan anak jalanan? Yang keempat, yaitu ada struktur birokrasi. Merupakan substantif yang perlu dibahas ketika membicarakan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah standard operating procedure atau SOP dan fragmentation. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri kelima. Selanjutnya, pemateri selanjutnya. Tapi dalam mengimplementasi kebijakan program pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan ini di dalam komunikasinya belum terlaksana dengan baik. Yang termasuk dalam sumber daya adalah Staff Information Authority dan Facilities. Juga masing-masing memiliki kekurangan sehingga kekurangan efektivitas dalam hal sumber daya kebijakan. Dalam konteks disposisi menunjukkan bahwa respon dari pemerintah belum optimal. Dan yang terakhir, struktur birokrasi. Pelaksanaan kebijakan penanganan anak jalanan tidak mengalami fragmentasi. Di lapangan tidak terjadi fragmentasi koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pemecahan pertanggungjawaban. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri terakhir. Baiklah, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.